Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, masih dalam bab reaksi reversibel atau kesetimbangan. Kali ini kita akan membahas tentang azas le Chatelier, yaitu tentang pergeseran kesetimbangan. Ada beberapa yang menjadi pengaruh dalam pergeseran kesetimbangan, yaitu yang pertama pengaruh konsentrasi, pengaruh tekanan dan volume, pengaruh suhu, dan katalis. Untuk yang pertama, pengaruh konsentrasi ditambahkan meninggalkan zat tersebut hingga terbentuk kesetimbangan baru. Dikurangi akan menuju zat tersebut hingga terbentuk kesetimbangan baru. Nah, Ibu punya ilustrasi, yaitu ada bejana A dan B yang berhubungan, disebut dengan bejana berhubungan. Ada posisi A dan ada posisi B. Misalkan di dalam wadah ini kita tambahkan air, misalkan dari posisi B ditambahkan air, maka akan terjadi aliran meninggalkan posisi B, nah hingga menuju posisi A, kemudian sampai jika penambahan dihentikan maka akan sampai pada posisi kesetimbangan yang baru, gitu ya. Nah, misalkan juga pada posisi A, ini tadi sudah ada airnya lagi, ditambahkan cairan, maka akan meninggalkan posisi A menuju ke posisi B hingga terbentuk kesetimbangan baru. Ya. Nah, demikian juga jika pada posisi B dikurangi, ini misalkan dibuka kerannya ya, dibuka kerannya, maka akan terjadi aliran menuju lubang B ini. Nah, jika ditutup nanti akan terbentuk kesetimbangan baru. Jadi dikurangi akan menuju zat tersebut. Demikian juga jika ini ganti ditutup, kemudian ini ganti dibuka, dikurangi dari arah A, maka akan menuju posisi A hingga terbentuk kesetimbangan baru, gitu ya. Nah, kemudian yang pengaruh yang kedua yaitu pengaruh tekanan, pressure, dan volume V. Hal ini berlaku hukum Boyle, yaitu pada P kali V itu konstan. Sehingga jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka akan geser ke jumlah koefisien kecil. Itu ya. Kemudian jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, geser ke jumlah koefisien besar. Nah, jadi ini berkebalikan anak-anak antara tekanan dan volume. Menghafalnya mudah sekali ya. Tekanan diperbesar, volume diperkecil, geser ke kecil. Tekanan diperkecil, volume diperbesar, geser ke besar. Nah, jadi mengikuti perubahan pada volume. Jika volume diperkecil, maka akan gesernya ke kecil. Jika volume diperbesar, maka akan gesernya ke besar. Jadi antara volume dengan tekanan berbanding terbalik ya. Ini adalah simbol jika diperbesar dan diperkecil. Jika panahnya naik, maksudnya Ibu adalah dinaikkan atau diperbesar. Jika panah turun, maksudnya adalah diperkecil atau diturunkan. Ada tipsnya untuk pengaruh tekanan dan volume ini, yaitu koefisien solid dan liquid, padat dan cair tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jika ada kata-kata dimampatkan, itu maksudnya adalah volumenya diperkecil ya. Dimampatkan itu maksudnya adalah volumenya diperkecil. Nah, kemudian jika jumlah koefisien ruas kanan dan ruas kiri
sama, ya, jumlahnya itu sama antara ruas kanan dan ruas kiri, maka kesetimbangan tidak akan bergeser meskipun dengan perubahan tekanan dan volume. Nanti lewat soal kita akan lebih mudah untuk mempelajari. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh suhu. Suhu dinaikkan, nah tandanya seperti ini, gesernya ke reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang memerlukan kalor, ya. Suhu diturunkan, maka reaksi kesetimbangannya akan bergeser ke reaksi eksoterm. Nah, sambil kita lihat contoh ini anak-anak, pada pembentukan amonia yaitu dari gas nitrogen dan gas hidrogen, ini ada reaksi reversibel kanan dan kiri. Entalpinya adalah min 92 kilojoule. Maksudnya adalah tanda min ini adalah reaksi eksoterm. Nah, karena ini reaksi reversibel, maka tanda min reaksi eksoterm itu adalah bagi yang kanan. Ini adalah yang eksoterm. Kalau ke kanan eksoterm, karena mengikuti ini, maka ke kirinya adalah kebalikannya, yaitu endoterm. Nah, kemudian untuk pengaruh suhu, ini ada tips lagi, yaitu pada reaksi endoterm, K tetapan kesetimbangan berbanding lurus dengan suhu. Sehingga jika suhu dinaikkan, maka harga K juga akan naik. Nah, sebaliknya untuk reaksi eksoterm, K berbanding terbalik dengan suhu, ya. Sehingga jika suhunya dinaikkan, maka nilai K akan turun. Nah, demikian jika berlaku sebaliknya, ya. Yang terakhir adalah tentang katalis. Untuk katalis ini tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Tolong diingat, ya. Karena katalis itu nanti fungsinya adalah mempercepat terjadinya kesetimbangan, ya. Hanya membantu mempercepat terjadinya kesetimbangan. Karena setelah reaksi itu setimbang, katalis itu sudah tidak berperan lagi, ya. Tolong diingat-ingat. Nah, sekarang kita ke contoh. Seperti tadi yang sudah Ibu ungkapkan, di sini ada reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen menghasilkan amonia, gas amonia pada reaksi eksoterm ke arah kanan dengan tanda delta H-nya min 92 kilojoule. Karena reaksi ke arah kanan itu eksoterm, maka reaksi ke arah kiri atau sebaliknya itu adalah reaksi yang endoterm. Prediksikan arah kesetimbangan jika ini konsentrasi H2 diperbesar. Konsentrasi berarti tadi kita memiliki pengaruh konsentrasi. Diperbesar berarti maksudnya adalah ditambah. Ketika ditambah meninggalkan zat tersebut. Nah, sekarang kita lihat di mana posisinya gas hidrogen. Gas hidrogen posisinya di ruas kiri. Jika konsentrasi gas hidrogen diperbesar, ini adalah konsentrasi. Ingat kurung siku, maksudnya adalah konsentrasi. H2 diperbesar, ini diperbesar. Ditambah berarti, maka akan gimana tadi? Meninggalkan zat tersebut. Maka akan terjadi pergeseran geser kemana? Meninggalkan zat tersebut, berarti ke arah kanan. Nah, ke arah kanan itu berarti ke arahnya siapa? Ke arahnya NH3. Sehingga NH3 makin banyak. Nah, gitu ya. Geser ke arah kanan, maka gas NH3 atau gas amonia akan makin banyak. Karena tadi ditambahkan meninggalkan zat tersebut. Zatnya ada di ruas kiri, meninggalkan berarti dia pindah ke ruas kanan. Pergeseran kesetimbangannya pindah ke ruas kanan. Nah, sekarang yang kedua yaitu gas amonia yang terjadi diambil. Gas amonia di ruas kanan.
Diambil berarti dikurangi. Jika dikurangi menuju zat tersebut. Kalau dikurangi, diambil berarti kayak tadi pada posisi B ini dibuka kerannya, diambil airnya sehingga nanti akan bergeser ke sini menuju yang dikurangi tadi. Maka karena gas amonia yang terjadi diambil, maka akan geser ke arah amonia ke NH3. Maksudnya gimana? Maka maksudnya gas NH3 juga akan terbentuk makin banyak. Semakin banyak diambil, semakin banyak terbentuk lagi. Begitu ya, keren ya. Ini adalah keistimewaan dari reaksi kesetimbangan. Nah, sekarang pengaruh tekanan. Ingat, ini tandanya adalah tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar, volume diperkecil, geser ke kecil. Nah, sekarang kita lihat dulu jumlah koefisiennya. Jumlah koefisien kiri jumlahnya adalah 1 ditambah 3. 1 tambah 3 yang kiri. Yang kanan adalah 2. Yang kanan koefisiennya 2. Nah, berarti yang kiri tadi 4, yang kanan 2. Besar yang mana? Besar yang kiri. Maka jika tekanan diperbesar, maka volumenya akan diperkecil. Geser kemana? Geser ke kecil. Kecilnya mana ya kecilnya? Yang kiri atau kanan tadi? Yang kanan. Maka akan geser ke kanan. Kanan itu adalah NH3. Sehingga NH3 makin banyak. Gitu ya. Nah, sebentar ini Ibu beri kotak aja biar kelihatan. Nah, sekarang volume diperbesar. Berarti gesernya kemana? Mengikuti volume tadi kan ya. Kalau volume diperkecil, gesernya ke kecil. Volume diperbesar, gesernya ke besar. Nah, karena ini volume diperbesar, maka gesernya ke besar. Geser ke besar. Siapa yang besar? Kiri atau kanan? Yang kiri, sehingga geser ke kiri. Gitu ya. Kalau ke kiri berarti apa yang bertambah? N2 dan H2 makin banyak. Ibu tulis kayak gini ya, maksudnya adalah makin banyak. Kemudian apa? NH3 bagaimana? NH3 makin berkurang ya. Kemudian pengaruh berikutnya adalah suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan, geser ke endo. Endoterm tadi kemana? Endo, kiri atau kanan? Bagaimana? Endo, kiri atau kanan? Bagus, endonya yaitu yang kiri. Berarti geser ke kiri. Apa yang kiri terjadi? Seperti ini tadi. N2, H2 makin banyak. Kemudian NH3 makin sedikit. Kemudian suhu diturunkan. Jika diturunkan, geser ke exo. Exo tadi kanan atau kiri? Kanan. Bagus. Jadi karena ke kanan, berarti geser ke kanan. Ya, ke kanan berarti ini tadi kan ke exo. Ini tadi ke endo. Ya. Geser ke kanan berarti apa yang terjadi? NH3-nya makin banyak ya. Nah, ini sebentar Ibu perbaiki dulu penulisannya. Ini tadi adalah pengaruh konsentrasi
Tuh ya. Nah, inilah tentang azas lesatelia, tentang pergeseran kesetimbangan. Tolong diingat ya anak-anak ya, poin-poinnya tadi. Pengaruh konsentrasi, ditambah, dikurangi, tekanan dan volume, pengaruh suhu, diperbesar, diperkecil, kemudian katalis ya. Oh ya, ini untuk jumlah koefisien kanan dan kiri itu jika sama, kesetimbangan tidak bergeser. Jadi, misalkan di sini tadi kalian punya angka 1, di sini 1. Di kanan 2, berarti 1 tambah 1, 2. Di ruas kiri ada 2, di ruas kanan juga ada 2, berarti koefisiennya kan sama. Kalau koefisien sama, maka jika ada pengaruh tekanan dan volume tidak akan menggeser kesetimbangan gitu ya. Tolong diingat-ingat. Alhamdulillah bisa.